Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan berbagi tutorial menyulam mulai dari pengenalan alat dan bahan sampai dengan nanti terakhir kita finishing dari hook art itu sendiri. Jadi nanti akan dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama pengenalan alat bahan, kemudian memindahkan gambar pola ke kain, terus memasang kain kemidangan, menyulam. Nanti menyulam juga akan dibagi jadi beberapa bagian. Terus yang terakhir finishing dari hook artnya. Pengenalan alat dan bahan. Jadi di sini aku udah nyiapin yang pertama midangan plastik, ukuran diameternya sekitar 15 cm. Kemudian ada benang. Ini benangnya aku gulung, benang sulam merek Ross, aku gulung ke wood bobbin. Wood bobbinnya ini bikin sendiri, terus aku gabungin jadi satu di ring. Jadi untuk tiap proyek itu bisa cukup bawa atau menyimpan satu ring benang kayak gini. Nah terus kemudian ada jarum. Ini jarumnya ada dua, yang gede sama yang kecil, nanti tergantung kebutuhan. Terus ada mata nenek. Mata nenek ini buat ngebantu kita buat memasukkan benang ke dalam jarumnya. Terus ada gambar pola. Ini gambar polanya dan juga kain. Di sini aku pakai kain drill warna putih tulang. Terus buat memindahkan pola nanti kita perlu kertas karbon dan pensil. Terus yang lainnya standar kayak gunting. Nanti kita juga pakai bantuan isolasi buat merekatkan pola. Dan yang terakhir buat finishing itu ini kain flanel. Terus ada talinya buat menggantung hook artnya, dan yang ini tali buat menjahit si flanel ke hook art kita nanti. Nah ini disimpan aja dulu, ini kita pakai belakangan. Selanjutnya memindahkan gambar pola ke kain. Jadi alat yang perlu disiapkan itu gambar polanya, kemudian kertas karbon, alat tulis bisa pulpen atau pensil, dan kain. Nah selain dari ini aku menggunakan bantuan isolasi kertas. Ini opsional aja ya, untuk membantu supaya saat kita menggambar posisi kertas dan kainnya tidak berpindah. Dan juga aku suka memakai alas kaca karena alas kaca ini permukaannya itu keras, halus, rata. Jadi nanti ketika menggambar nanti hasil jiplakannya itu bisa tegas. Untuk menggambar yang pertama kita letakkan kain, kemudian letakkan gambar pola, atur tepat di tengah-tengah kainnya. Nah di sini fungsi dari isolasi kertasnya, isolasi kertas supaya posisi dari kain dan kertas gambar pola kita tuh nggak bergeser selama kita menggambar. Nah kalau sudah kertas karbon tadi, jadi kertas karbon ini ada dua sisi, sisi yang mengkilap, ini sisi yang mengkilap, dan sisi yang tidak mengkilap. Nah di sini sisi yang mengkilap tadi kita hadapkan ke bawah. Ini bawah. Kalau sudah, kita siapkan alat tulis. Ini tips aja kalau mau hasil gambarnya presisi. Gunakan alat tulis, bisa pensil atau pulpen yang memiliki ujung runcing. Kalau udah, tinggal digambar mengikuti polanya. Bebas mulai dari mana aja, dan yang terpenting jangan terlalu menekan dengan telapak tangan supaya karbonnya ini tidak membekas di kain kayak gini. Ini contohnya tadi karbonnya sempat ketekan di kain jadi dia membekas. Jadi supaya media kain kita tetap bersih, jadi seminimal mungkin penekanan telapak tangan, jadi pensilnya aja kayak gitu. Oke, kita mulai menggambar.
Ini aku gambarnya gak presisi banget karena posisi tangan, posisi ini di belakang kamera, jadi mohon maaf ya kalau nggak presisi. Tapi yang jelas kalau gambar bunga atau tumbuhan jangan takut salah, karena menurut aku sih mau misal agak miring dikit itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi jangan didobel atau diusek, jadi dilanjutin aja. Kalau emang salah ya garisnya dilanjutin, nggak usah didobelin lagi tuh. Nah, terus sekarang karena lagi pandemi, di situasi pandemi covid, jadi di sini aku buat tulisan let's stay home seperti hari ini ya, kita di rumah aja dan menyulam. Untuk tulisan juga nggak perlu didobel, ini di sini memang tulisannya tebal, tapi ini di gambarnya satu garis aja. Dan yang terakhir garis ini ya. Oke, selesai. Sebelum itu kita intip lagi. Kalau udah semua garis dari polanya tergambar, udah yakin, udah gak ada yang mau ditambah, bisa kita copot. Jadi nanti hasil jiplakannya kurang lebih kayak gini, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Next, lanjut ke step selanjutnya, yakni kita memasang midangan. Ini aku pakai midangan plastik ya, kita longgarkan dulu bautnya. Kemudian bagian yang kecil kita letakkan di bawah kain. Kemudian kita taruh. Nah, di sini karena ini nanti akan kita jadikan sebagai hook art, posisi dari baut itu di tengah-tengah. Pastikan tulisannya juga lurus. Kalau kurang tengah tinggal digeser. Cukup. Kemudian kita kencangkan dengan cara menarik di setiap sisinya, juga sambil bautnya dikencangkan kembali. Tapi hasilnya jadi yang bagus itu dia kainnya kencang. Dan ini nanti perlu diperhatikan selama menyulam, kalau kainnya longgar lagi, midangannya kita kencengin lagi aja. Jadi posisi menyulam yang baik itu kain dan midangannya itu kencang. Suaranya semakin nyaring ya. Oke, udah selesai dipasang. Waktunya kita belajar teknik dasar menyulam. Nanti di sini ada beberapa teknik. Di sini kita pakai Easy Daisy buat daun, kemudian aplikasi dari Flyleaf di daun yang ini juga. Nanti di sini ada bunga mawar, kita pakai teknik Spider Web Rose. Kemudian nanti di sini bakal kita isi lavendernya pakai French knot. Terus di sini nanti kita coba satin stitch ya. Dan sisanya nanti untuk batang kita pakai, bisa kita pakai back stitch ataupun stem stitch. Dan untuk tulisannya nanti kita pakai back stitch. Oke, lanjut lagi. Jadi ini aku udah siapin benang. Ini nanti kita pakai benang warna
cerah buat bunga. Ini mungkin bisa buat lavendernya. Terus ini buat batang. Ini nanti kita ada 1 biji ini kecil dandelion. Dan jangan lupa jarum. Kita pakai yang gede aja kali ya. Kita pakai yang gede dulu. Kita pertama akan membuat bunga mawar, karena ini posisinya bunga mawar itu harus disulam terlebih dahulu. Kita pakai benang warna ini gradasi aja ya. Ambil benang sekitar 50 sampai 60 cm cukup, karena kita kan cuma bikin 2 kecil ini. Nah, jadi benang sulam rose ini itu dia terdiri dari 8 helai. Nih, jadi dia ada 8 helai dan ini itu bisa diurai. Jadi nanti tergantung kebutuhan. Misal kita mau buat sulaman yang tipis, jadi kita buka aja, kita pakai 2 helai atau 3 helai atau 4 kayak gitu. Tapi karena di sini kita pertama akan membuat mawar, jadi kita pakai benang yang utuh. Kemudian masukkan benang ke jarum. Nah, untuk memasukkan, kalau misalnya susah, kita pakai bantuan mata nenek. Jadi cara memasukkan benang menggunakan bantuan mata nenek, yang pertama itu kita masukkan mata nenek ke dalam lubang jarum, terus masukkan benangnya ke lubang mata nenek. Ini aku karena ngelihatnya di layar kamera jadi agak susah, justru malah agak susah. Kan oke, udah bisa masuk. Jadi benangnya kita masukkan ke dalam mata nenek, kemudian mata neneknya itu kita tarik. Tips supaya mata nenek awet itu kita pas menarik jangan pegang bagian logamnya ini, tapi kita pegang di kawatnya. Ini lumayan memperpanjang umur mata nenek, karena mata nenek itu cepet banget copot. Dia tuh di sininya cepat banget copot, jadi sebaiknya dipegang bagian kawatnya. Oke, kalau udah masuk kita tarik sedikit aja. Kemudian untuk menyulam kita pakai satu sisi benang aja, jadi yang diikat mati itu cukup salah satu ujungnya aja, jadi nggak keduanya, jadi salah satu aja. Ini kita ikat mati biasa. Kalau udah, ini dirapiin. Terus kita mulai menyelam ya. Kita buat terjadi. Kemudian kita keluarkan di antara jari-jari dan mulai mengenyam secara selang-seling. Teknik ini udah pernah aku share di kit pendant, itu ada bunga spiderwebnya juga. Aku percepat tadi disulam selang-seling. Nah, ini yang terakhir
tinggal kita majuin ke depan. Kemudian ditarik pelan-pelan aja, dan di sisi belakang ini kita kaitin di salah satu jari. Ini fungsinya supaya dia mengunci aja, jadi biar ketika ini tertarik, bagian depannya itu nggak ikut tertarik. Nih, jadi udah jadi satu mawar, kita naik ke mawar selanjutnya. Caranya juga tetap sama. Tips buat menyulam spiderweb rose, ini aku selalu pakai bagian belakang dari jarum, jadi supaya benangnya itu tidak tersangkut di jarum saat kita menganyam. Jadi aku pakai bagian belakang dari jarum. Ini dianyam terus sampai jari-jarinya itu enggak kelihatan. Nanti kalau sudah semakin penuh itu tidak perlu ditarik kencang-kencang. Udah mulai full ya. Oke, terakhir sama kita majukan. Kemudian di belakang dikaitkan ke salah satu jari-jari. Kalau udah baru kita ikat biasa, ikat mati biasa. Satu atau dua kali cukup, jadi penting. Oke, udah jadi satu teknik. Ini sebenarnya untuk awal kita harusnya tadi belajar teknik backstitch atau tikam jejak atau jelujur, cuma aku suka banget sama spiderweb rose, ini favorit. Jadi untuk pemula ini mudah kok, dan juga bikin semangat untuk next belajar teknik selanjutnya. Oke, teknik selanjutnya kita lanjutkan di tutorial berikutnya ya kak. Terima kasih udah nonton tutorial kali ini. Stay safe, stay home. Semoga kita semua selalu sehat dan pandemi COVID-19 segera berlalu ya kak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.